Saya sampai ke Korea, kemudian saya ngomong dengan orang Korea, saya bilang saya ingin sholat. Orang Korea katakan, Pak, kami tidak ada jadwal mengantarkan Bapak ke masjid. Saya bilang nggak apa-apa, tolong antarkan, saya nggak bisa. Akhirnya saya ngotot dan kemudian naik mobil, diantarlah saya ke masjid 2 jam kurang lebih. Jauh. Tapi dia bilang sebelum saya diantar itu, dia bilang, Bapak terima risiko ya. Artinya kami tidak tanggung jawab kalau Bapak tidak sampai atau nyasar. Karena orang Korea nggak mau tahu bahasa kecuali bahasa Korea. Yes or no aja nggak mau. Supirnya tuh nggak mau. Bahasa Inggris nggak mau ya. Udah, akhirnya saya tetap aja, saya ngotot. Akhirnya satu kali nanya sampai saya di masjid Korea. 2 jam itu ya. Dan kemudian saya wudhu, sudah wudhu, sholat. Assalamualaikum, assalamualaikum. Langsung Allah hantarkan satu manusia di belakang saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak dari mana, Pak? Oh, saya dari Indonesia, Pak. Kenalkan, Pak, nama saya Karsun. Saya dari Indonesia. Saya bilang, Mas Karsun dari mana? Saya udah 30 tahun di sini, Pak. Jadi subhanallah, saya nggak janjian sama Mas Karsun, tapi Allah hantar. Setelah itu kemudian kami diantar ke ketua masjid seperti ini. Ruangnya lebih hebat dari ini. Seperti hotel berbintang. Saya bilang, subhanallah, ini orang kafir masuk Islam paham betul bagaimana memuliakan rumah Allah. Kita kadang-kadang lahir dari Islam, nggak paham kita memuliakan rumah Allah. Jadi orang Korea itu cerita. Dan setelah itu kemudian kami diminta untuk ganti mobil. Berarti bilang, Bapak tadi naik apa? Naik taksi, Pak. Udah, Bapak suruh pulang taksinya, ada mobil masjid. Seperti cerita beliau tadi. Akhirnya kami keliling selama di Korea itu. Orang Indonesia di sana ada 48.000. Jadi saya ingin ceritakan bagaimana masjid mereka dikelola luar biasa. Jadi antara hotel tempat tinggal saya di Korea dengan masjid itu sebenarnya lebih enak tinggal di masjid. WC-nya itu mengalahkan WC hotel. Bahkan di WC masjid Korea itu ada Pepsodent, apa tempat odol baru, sikat baru, segala macam di hotel, di masjid. Subhanallah. Makanya saya bilang ini penting kemudian pemerintah terutama kampus-kampus, dan saya yakin laris, Pak, karena kita punya 1 juta masjid, artinya ada 1 lowongan kerja, ada 1 juta lowongan kerja menjadi manajer masjid. Ada hotel nggak sampai 1 juta, hotel itu nggak sampai 1 juta, tetapi jurusan manajemen perhotelan ada. Maka yang terjadi sekarang, dan di Bengkulu ada 2 hotel besar hotelnya paling besar, tapi kemudian paling sedikit pengunjungnya. Ada hotel yang baru berdiri, tapi paling laris. Kenapa? Hotel yang baru berdiri tadi itu dikelola oleh manajer hotel yang sekolah manajemen perhotelan. Yang tadi, yang besar hotelnya dikelola bukan orang yang sekolah manajer, tapi dikelola keluarga. Perbedaannya luar biasa. Ini hotel besar, sepi, apek, tidak terawat. Ini hotel yang baru, yang lebih kecil tapi dikelola manajer hotel, begitu laris, waiting list, pokoknya penuh terus. Saya bilang beginilah gambarannya. Ketika masjid memang dikelola oleh orang-orang yang betul-betul profesional, begitu ingin bagaimana mengelola masjid, memakmurkan masjid, saya yakin masjid tidak akan kosong. Nah, salah satu contohnya itu tadi, Pak, temannya Ustaz Pak Bambang itu kan. Saya kaget, Pak. Saya diundangkan ke sana, dia bilang, Pak Wali, kata Pak Bambang, tolong kasih acara di masjid kami sepi. Masuk akal, Bali kan gubernurnya non-muslim, kanwil agama non-muslim, kemendak non-muslim, wali kota bupati non-muslim. Tempat kami saja gubernur Islam, kanwil agama Islam, kemendak Islam, wali kota Islam, masjidnya sepi. Apalagi Bali dalam benak saya ini. Datang saya ke Bali dengan percaya diri. Sampai di Bali masjid Baitur Rahman, lantai pertama penuh, lantai kedua penuh. Saya bilang, Pak Bambang, ini salah masjid, saya nggak jadi. Saya bilang, apa yang mau saya omongin? Orang mereka lebih makmur. Dia bilang, Pak Wali, sama Bapak ceritanya, apa dasar Bapak kok mau ngasih orang hadiah mobil untuk rajin ke masjid itu apa? Akhirnya subhanallah, Pak Bambang tuh katakan, Pak, biasanya kami ini 2.000 orang, Pak. Sungguh, Pak. Di mana Istiqlal saja, Pak. Saya sudah ke sana sholat subuh nggak sampai 1.000 orang. Yang reguler ya, kecuali ada acara presiden gitu. Kalau di sana kata di Bonang Manding itu setiap hari. Makanya penting kemudian kita ini saling silaturahim antar masjid, antar daerah gitu. Kalau tidak, maka suasana kita ini begitu, itu akan ini sendiri, Pak.
Seperti di Tangerang Selatan itu ada perumahan Hakim-Hakim Agung, ketua MK dari sana. Dulu masjidnya kecil, sekarang 3 lantai. Ya, ketika masjidnya mulai membuka diri begitu ya, artinya menyediakan makanan, minuman, ramah dengan yang jamaah. Kemudian jamaah sendiri datang bukan hanya bawa uang, katanya pengurusnya bawa batangan emas. Jadi mereka sekarang kebingungan menghabiskan kas masjid. Ini udah 3 lantai, kamar sudah, karpet, AC semua sudah, bikin kandang burung sudah, bikin kolam ikan sudah, belum habis dikerjakan. Sampai ada kandang burungnya. Karena memang jamaah di situ senang dengan masjid. Ada anak-anak, dia pulang ke rumahnya, bapaknya ke Polres di satu tempat di perumahan itu. Bapaknya nanya, "Nak, kok kamu bawa es krim dari mana nih? Papa kan nggak ngasih kamu uang." "Oh, kamu dari mana?" "Dari masjid, Pak." "Mana mungkin ada masjid es krim, Nak? Atau jualan di es krim?" "Bukan jualan, Pak, gratis, Pak." "Mana ada masjid gratis kan es krim?" Nah, kalau Bapak nggak percaya, datang aja ke masjid. Ini anak bisa bawa bapaknya ke masjid dengan dalil es krim. Bukan dari saya. Dibawalah ini, bapaknya dibawa. Ini loh Pak, ada kata es krim. Oh iya. Akhirnya si anak tadi bisa meyakinkan orang tuanya bergerak ke masjid. Dan ibunya pun senang kan anaknya menjadi ahli masjid. Ibunya jualan nasi kotak begitu, nasi Arab itu. Akhirnya sekarang dikasih tuh nasi kotak banyak ke masjid. Saya bilang subhanallah, satu anak Pak. Tapi ada pula satu anak yang nangis dari masjid ketika terusir dari masjid. Ini juga bahaya juga. Ada orang luar yang kemudian pengen merusak imannya, ngomong, "Nak, kamu kenapa nangis?" Di masjid dimarahi. "Oh, kali itu mah Tuhannya memang gak benar, galak-galak. Tuh yang ini aja nih, ini baik. Kita mau anak-anak gak." Maka saya bilang dengan pengurus masjid, balik ini hati-hati. Anak-anak ini kita untuk ngajak orang dari luar masjid ke masjid aja susahnya setengah mati. Sekarang ada anak-anak masa depan masjid kemudian diusir dari masjid. Mereka agak sulit nanti dewasa. Mereka kan ingat dulu katanya begitu. Gitu Pak. Maka saya bilang anak-anak udahlah kalau dia berisik dulu kita cari caranya. Ada di satu daerah saya datang. Ini masjid Pak setengahnya anak-anak. Itu belum pernah saya menemukan anak-anak sebanyak itu di masjid semenjak saya keliling. Ini anak-anak ramai betul, tapi nggak berisik. Saya bilang apalah amalan pengurus masjid ini. Saya ngomong, anak-anak duduk istirahat, nggak ada ngomong sama sekali. Ada yang nyolek-nyolek, bukan pengurus masjid yang marah, dia sendiri jangan berisik, dengarkan ini. Anak-anak, saya bilang subhanallah, apalah amalan pengurus masjid ini kan? Sudah selesai ngomong, tampil pengurus masjid. "Anak soleh, siap," kata mereka. "Ayo, tadi apa yang dibicarakan Pak Wali tadi?" Saya. Masjid buka 24 jam. Ya betul, ini hadiahnya. Oh, ini sudah pengurus masjid. Jadi sebelum acara, ini anak-anak sudah diiklankan Pak. Anak-anak nanti ada yang ceramah ya, Pak Wali Kota, jangan berisik. Yang berisik nggak dapat hadiah. Yang nggak berisik nanti ada kuisnya, pertanyaannya dari ceramah. Ini hadiahnya nih. Tuh banyak kan? Oke. Oh, udah. Semangat, ada yang ganggu dia berisik. Kamu jangan ganggu. Saya bilang ya Allah ini. Jadi sebenarnya ketika anak itu berisik, Allah sedang meminta kita untuk berpikir. Allah sedang menguji kita, keikhlasan kita. Benar nggak sih kita ini? Maka sebenarnya saya bilang ini pengurus bagus betul. Anak-anak ada berisik Pak. Sampai saya pulang. Saya bilang subhanallah luar biasa. Nah saya keliling ke beberapa daerah begitu, banyak sekali anak-anak yang sudah tidak lagi ada di masjid. Saya sampaikan di Spanyol itu ada masjid Cordoba. Masjidnya besar 2 kali lapangan bola. Dindingnya terpatri konon katanya Al-Quran seperti ini 30 juz terpatri. Keran wuduknya konon katanya 1000 lebih. Kalau keran wuduknya 1000 lebih, gak mungkin yang sholat 100 orang tuh gak mungkin. 1000 lebih keran wuduk. Sekarang 1 pun gak ada yang sholat. Maka saya bilang ini nggak bisa nggak didiskusikan. Kita perlu risau begitu ketika masjid kita tidak penuh, ada apa? Kalau di rumah-rumah ibadah lain mereka punya keanggotaan Pak. Sehingga misalkan rumah ibadah A dia punya membernya begitu. Nah kita ini kan lepas. Maka sebenarnya ini pun mungkin pendataan kita ini perlu. Kalau Rasulullah kan dulu nggak mencatat, habis sholat dia berbalik. Ada kan? Nah ini luar biasa nih temuan. Berapa jumlah keanggotaannya Pak Ustaz? Sekitar 5.000-an. Mulai tahun 2012. 5.000-an. Ini 5.000 itu kakaknya atau 5.000?
orangnya. Kalau 5.000 semua sholat subuh di sini Pak, subhanallah ini. Itu kan dari tahun 2012 sudah belum ada. Belum ada. Coba dia bilang, dia dibuat. Ini Pak Wali, kita ini di sini ini kelemahannya karena tidak mirip sama pemerintah. Kenapa? Nah, dari pemerintahnya kan zamannya sekarang Menteri ARB itu Pak Ali. Dulu waktu itu banyak sekali janji-janji beliaunya, ternyata hanya untuk anggaran saja, jadi bupati saja. Dari itu sudah lepas. Selama sebelumnya itu bupati-bupati yang dulu ya kita membangun diri dan lain sebagainya. Selama ini nggak ada. Makanya saya tadi bicara itu mandiri, betul mandiri. 2015 kita jual itu karena kemandirian kita. Jadi kita sendiri sudah cari jalan sendiri, buat program sendiri. Mungkin di tempat lain kan didukung kan mungkin kalau pemerintah sempat didukung. Kalau kita berarti itu nantinya kita itu malah banyak memusuhi kita. Gak apa-apa Pak. Jadi sebenarnya Kata panjang tadi mungkin sebagai cambuk kita. Cambuk aja, Pak. Ujian. Pinter lagi supaya untuk naik kelas lagi, naik kelas lagi. Gitu. Ya alhamdulillah ya seperti ini lah kondisi sekarang. Tapi ini juga luar biasa Pak, suasananya terasa. Kita kalau masuk masjid, pengurus masjid itu kerja begitu kan, terasa masjid itu hidup. Tapi kalau misalkan masjidnya kemudian pengurusnya tidak kerja, gitu ya, itu masjid itu buat orang gak nyaman Pak. Hampa. Kita banyak keliling dari masjid ke masjid begitu ya, banyak sekali. Saya pernah juga ke Kamboja. Kamboja itu minoritas, Islamnya minoritas. Saya disambut dengan Jenderal Bintang 2 polisi, Jenderal Sulaiman, dipanggil Jenderal Lalai. Orang Kamboja sering menyingkat nama. Dan kemudian di Kamboja itu subhanallah di masjidnya Jenderal Sulaiman ini subuhnya, setiap subuhnya itu ngalahkan Idul Fitri kita. Sehingga Perdana Menteri Hun Sen ketika itu pidato kenegaraan dia katakan orang Islam di Kamboja warga saya. Siapa yang mengganggu mereka mengganggu saya. Ini Perdana Menterinya kafir Pak. Tapi pembelaan terhadap orang Islam di Kamboja luar biasa. Timbul pertanyaan saya adalah apa amalan orang Islam Kamboja sehingga Perdana Menterinya yang kafir tadi membela mereka. Ternyata kesimpulan saya selama saya di sana, orang Islam di Kamboja itu cinta kepada masjid. Dan kalau kita lihat memang janji Allah, siapa yang mencintai masjid Allah akan cinta kepadanya. Kalau Allah sudah cinta, mana berani ada yang nggak cinta? Dan subhanallah Pak, di masjid-masjid di sana itu memang masjidnya memang dibentuk begitu, dibangun untuk manusia seluruh alam. Jadi mereka paham masjid ini bukan hanya untuk mereka saja, tapi masjid ini memang untuk seluruh manusia, umatnya Rasulullah. Kan ciri masjidnya Rasulullah dua. Yang pertama ciri masjid Rasulullah itu menerima manusia seluruh alam. Kita lihat Masjid Nabawi itu orang merah, orang putih, orang hitam, yang lurus, yang keriting, ada semua Pak. Dan kemudian ciri kedua masjid Rasulullah itu telah mengirim jamaahnya, pengurus masjidnya ke seluruh alam. Para sahabat-sahabat itu kan dikirim dari Masjid Nabawi, kirim seluruh alam 124.000 sahabat itu yang dimakamkan di Mekah Madinah konon katanya hanya 10.000. Maka saya bilang di kamu